Nah, kebetulan di Darul Masjid ini kami punya visi bagaimana menjadi masjid yang menginspirasi, atau ya, masjid menginspirasi, terdepan dalam pelayanan umat dan mencetak generasi pemimpin peradaban Islam. Ini kan berarti ada 3 tujuan nih kita ini. Nah, tujuan ini visi besarnya. Kalau dipakai dengan nominal, kami pun bikin nominal bahwa kami akan mencetak 10.000 CEO manajer masjid dalam 5 tahun ke depan dan 30.000 entrepreneur yang berhikmat dengan masjid. Ini kan apa ya? Ya kalau bicara omong kosong semuanya berasal dari omong kosong gitu ya. Tapi visi inilah yang kemudian menggerakkan kita. Terus apa nih to-do list-nya, apa how to-nya, misinya itu apa saja. Makanya kan jadi punya struktur organisasi di 5 hal. 1, siapa pimpinannya, kan gitu. 1, siapa operasionalnya, siapa keuangannya, siapa HRD-nya, dan siapa marketingnya. Ini 5 ini yang harus rasanya sebuah organisasi ini kekuatannya di 5 ini kan gitu. Jadi kalau jenengan ya kok sudah ada kan maksudnya poin-poin di ini lah, ini untuk mencapai goal tadi apa yang harus dilakukan kan gitu. Kalau jenengan yang dilihat ini kan sebenarnya ini bahasanya apa, ibarat pohon ini kan buah saja. Buah itu tumbuh ketika apa? Ketika pohon itu batangnya itu juga kokoh untuk menopang buah, durian misalnya gitu ya. Kalau durian tapi pohonnya kayak kangkung kan nggak mungkin dia akan tumbuh di situ. Tapi batang yang kuat itu tumbuh dari apa? Dari akar yang kuat. Jadi kita ada asalnya, ada akar, ada batang, ada buah. Kalau teknis tadi itu yang hasilnya gitu itu buah. Jadi terkadang kita membahas sesuatu yang buahnya itu hanya dari kacamata yang menikmati buah, sehingga yang terjadi apa, kalau tidak mendalami bagaimana batang dan akarnya, yang terjadi nanti nggak ngapa-ngapain itu gini, dari mana ya gitu, terus duitnya dari mana, kita ngumpulin aja 8 juta, gimana caranya ya gitu. Itu aja terfokus pada apa, terfokus kepada buah tadi, karena bayangannya adalah hasil. Padahal kita ini ya, tetap ini yang antum tuliskan pejuang sedekah Indonesia ini kan mendasari kan semua kan dari Islam gitu ya. Jadi kita sebenarnya apalagi bicara masjid ya, kita kan bicara entitas dakwah sebenarnya. Oke lah, bicara apa yang kita lakukan itu sosial kan gitu, sosial atau bagi sembako ini dan sebagainya. Tapi itu bukan bukan tujuan yang utama, itu pintu masuk. Karena kalau bicara sosial, orang-orang kafir non muslim itu lebih sosial daripada kita. Mereka yang digelontorkan lebih banyak orang yang duitnya, yang punya. Mereka infaknya tidak 2,5% kayak kita, 10%-an. Ya, bahkan Bill Gates 99% hartanya digunakan untuk yayasan sosial. Nah, kalau kita mau sekedar kayak gitu, yang mau bersaing sama mereka, ya ngapain? Yang dicontoh siapa? Artinya begini, amal soleh iya paham amal soleh itu, tapi bahwa kita dakwah kan meladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah kemudian Rasulullah itu tujuan dakwahnya itu apa sih? Sekarang kan mungkin antum sudah sering dengar kan bicara tentang dari masjid umat bangkit gitu ya. Semuanya kan bicara itu. Kira-kira dalam bayangan jenengan itu dari masjid umat bangkit itu yang diterpikirkan dalam benak jenengan apa? Umat yang seperti apa? Yang bangkit tadi. Ada nggak bayangan bangkit berarti? Masyarakatnya sekitar masjid ada yang miskin, misalnya gitu. Semuanya orang itu makmur kabeh lah, bahasanya inilah kebangkitan umatnya. Banyak yang berpersepsi seperti itu. Sehingga banyak entitas dakwah yang akhirnya fokusnya adalah pekerja sosial.
Kerja sosial itu artinya ya tadi kan, kalau tadi ada terselip yang dengan kami pengen mengajak orang-orang itu kembali ke masjid. Nah, ini bukan pekerja sosial, ini dakwah. Tapi kalau dengan bahasanya seminggu sekali atau sebulan sekali bagi-bagi sembako ke orang di perempatan, di sini, itu kerja sosial. Nah, saya bedakan. Kalau kerja sosial itu tanda kutip menyelamatkan dunianya, selamatkan perutnya. Tapi kalau dakwah itu selamatkan akhiratnya. Nah, baik. Pintu masuk sosial tadi untuk selamatin akhiratnya. Akhirat membangkitkan apa? Membangkitkan pemikiran masyarakat. Untuk apa? Untuk tidak bergantung selain hanya bergantung sama Allah. Itu bisa dakwah kan tauhid ya. Tapi apakah kalau tidak ada sosialnya itu terus kita tidak jalan dakwahnya? Kan sekarangnya kan itu. Rata-rata orang kalau mau kemudian bergerak itu mikirnya Jerbasuki mau beo duitnya dulu. Nah ini yang jadi batu sandungan, sehingga mau bagaimanapun orang duit itu terus gimana kita jalan. Kalau bisa gitu karena orang donatur ya kita bagaimana? Akhirnya kalau bicara masjid dan apa yang kami lakukan, kami sih meyakini begini, bahwa masjid yang kemudian memang diciptakan atau diwariskan Rasulullah sama kita dan itu untuk dimakmurkan, semua mau masjid kecil, masjid besar, selama itu syarat dinamakan masjid itu terpenuhi, maka dia punya kesempatan untuk makmur. Misalnya kan begitu. Tapi perkaranya kita kadang itu mempersepsikan bahasa kemakmuran tadi tidak seperti apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya. Kita ngerasa kemakmuran masjid seakan-akan banyak infaknya ya, banyak jamaahnya ya, gedungnya sing keren itu, terus apa lagi banyak programnya ya gitu ya. Itu dalam persepsi kita. Padahal di surat At-Taubah ayat 18 enggak, syarat-syarat masjid makmur bukan itu kan gitu. Syarat masjid makmur, orang yang ada di masjid, pengurus-pengurus masjidnya, jamaah-jamaahnya, satu beriman, ya kan? Dua percaya pada hari akhir, tiga melakukan sholat, empat bayar zakat, kelima tidak takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah. Ini berarti kan kompetensi kita sebagai pejuang dakwah, sebagai orang yang pengen memakmurkan masjid. Hanya itu saja. Itu tidak dipersyaratkan harus kaya, harus pinter, harus berjabat. Jadi berjabat kan enggak. Ya, kami juga mencoba melakukan itu. Coba melakukan untuk bahasa tadi, bahasa syariatnya adalah memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid yang di sini yang kita ambil dari para ustadz kami yang ngajarin kami. Semua masjid berhak untuk makmur meskipun tidak punya duit, meskipun mungkin di tempat banyaknya orangnya yang bukan non muslim pun bisa jadi makmur. Selama tadi syarat atau ini terpenuhi. Jadi kami difokus di awal-awal ya nggak langsung kemudian muncul kayak gini gitu kan ya. Kita membangun akarnya dulu kan gitu. Akarnya apa? Atau bahaya 18 tadi. Pastikan kita bekerja dalam urusan dakwah ini satu panggilannya iman kan. Jelas lah dengan panggilan iman kan. Nggak ada yang mau panggilannya dengan manfaatnya gitu ya. Maksudnya dapat apa, proyek apa kan. Yang kedua, percaya pada hari akhir. Iya kita benar percaya pada hari akhir. Karena apa? Kita meyakini justru karena ada surga dan neraka, ada dosa dan pahala, maka kita mau bergerak ya untuk beramal soleh. Ini berarti dua syarat terpenuhi. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Insya Allah karena kita sudah meyakini itu, maka kita lakukan sholat. Tiga, bayar zakat. Ya kalau kita sudah punya harta sesuai nisab, ya kita bayarkan zakatnya. No problem, ini 4 ini berarti selesai. Tapi masih ada satu lagi. Lam yaksa ilallah. Tidak takut apapun kecuali hanya takut pada Allah. Ini yang paling berat. Kenapa? Ya karena inilah kebangkitan itu di sini. Apa dia tidak takut apapun kecuali hanya takut pada Allah. Urus masjid, urus dakwah, takut miskin. Urus masjid, urus dakwah, takut nanti nggak bisa makan. Urus masjid, urus dakwah, takut bisnisnya nanti berantakan dan sebagainya. Akhirnya apa? Urus dakwah itu menjadi prioritas kedua atau ketiga atau keempat. Jadi profesi utamanya bukan ngurusi dakwah, tapi bisnis.
di sela-sela waktunya nanti seminggu sekali kumpul kan gitu, meetingnya kan gitu. Jadi bukan jadi profesi yang utama. Nah kalau bukan menjadi profesi yang utama, diibaratkan begini, kita pengen daftar kerja misalnya di Klaten, perusahaan yang paling besar apa di Klaten? Aqua. Aqua. Nah, kita mau daftar di Aquanya, ada penerimaan job desk jadi manajer di Aqua, gaji 30 juta. Wah, kita pengen masuk. Kan mesti ada syarat dan ketentuan berlaku. Kita datang ke tempat Aquanya itu kan mesti ditanya-tanya, kamu bisa apa? Bahasa Inggris bisa enggak? Mau jadi manajer nih gitu. Bisa ini enggak, lulusan ini atau gimana? Otomatis kita sebelum berangkat ke situ kita nyiapin dulu kan. Nyiapin kompetensinya tadi kan. Kemudian akan ditanya sama RT-nya, kamu siap kan untuk full time di sini? Enggak, saya part time, saya ada bisnis, jadi saya kesininya paling bisanya hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu. Kira-kira mau dikasih job desk dia kan? Mau dikasih apa namanya amanah atau enggak? Bisa jadi dikasih amanah, tapi kayaknya kamu pantasnya jaga gerbang aja deh. Kayaknya kamu jadi satpam aja deh kan gitu. Karena kamu mau bisanya part time, bisanya cuma malam aja kan? Ya, berarti kamu jaga malam ya, kan gitu. Nah, jangan-jangan kita ngurus masjid, ngurus dakwah ini dianalogikan seperti itu. Kita datang sama Allah. Bahwa orang yang kerja dakwah ini kan menjadi walinya Allah. Untuk apa? Menyebarkan Islam ini kan. Kita datang sama Allah, tanyain, kamu mau part time atau full time? Saya bisanya waktunya seminggu cuma 2 kali nih kan gitu ya Allah. Oh ya sudah ya, kapasitasmu segitu, tak kasih job desk yang ini ya kan. Jadi jangan-jangan ini gitu ya. Kalau kita tidak tadi big why-nya kita kerja dalam dakwah ini tidak ketemu, belum ketemu, kan akhirnya kita cuma dengan waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa, kan gitu. Ya, apapun yang sisa-sisa. Terus apa yang diharapkan? Terus kita mengharapkannya dapat buah yang besar, dapat amanah yang besar. Bagaimana kalau kita yang punya perusahaan, punya pekerja yang dia datangnya cuma kadang-kadang, ya kayaknya niat nggak sih ini kita bisa kasih amanah kan gitu. Nah ini yang kemudian kami meyakini ini bahwa atau bahaya 18 ini adalah bicara apa? Bicara mindset. Maka bicara dakwah ini, bicara makmurin masjid, 95% itu bicara big why, bicara mindset. Teknis itu 5%. Maka kami tidak pernah membahas, jarang terbahas. Misalnya gimana caranya funding, cari duit ini. Itu cuma 5%. Kalau mampu hadirkan dengan dan tanpa sebab bahasanya gitu. Walaupun kita melakukan hal teknis ya. Karena apa? Ya kalau kita paham bahwa rezeki itu datangnya dari Allah dan suka-suka Allah, teknis kita itu cuma bagian dari ketaatan kita sama Allah. Bukan berarti yang datang sama kita itu karena hebatnya teknisnya kita kan enggak. Coba nabi-nabi zaman dulu, apakah Nabi Musa yang hebat bisa membelah lautan kan enggak? Apa yang dia lakukan? Cuma manut wae kon Gusti Allah kon mlaku mlaku kan itu. Terus Nabi Muhammad perang menang lawan ribuan orang, sementara dia cuma ratusan. Itu siapa yang menangkan? Allah kan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menservis yang punya kerjaan. Ibarat kita kerja tadi sama Aqua, jilatlah nggak apa-apa kalau kamu mau digaji besar kan gitu. Jilatlah sama siapa? Yang punya Aqua dong kan gitu. Tapi terkadang kita ngerti hajat dakwah ini adalah hajatnya Allah, bukan hajat kita. Jadi yang menginginkan dakwah ini tersebar siapa? Kan Allah. Ya kan? Surat At-Taubah ayat 33. Dialah Allah yang menurunkan agama ini melalui Rasulullah. Syariat ini untuk apa tujuannya? Untuk dimenangkan atas agama yang lain, untuk didakwahkan kan gitu. Itu kan hajatnya siapa? Hajatnya Allah, bukan hajatnya kita. Kita itu sebagai pekerja yang butuh pengen kontribusi dalam hajatnya Allah, sehingga Allah akan berikan gaji kepada kita. Apa gajinya? Surga, ampunannya Allah kan gitu. Ini kan lebih besar daripada 30 juta tadi Aqua gitu loh. Lawang kita kalau jenengan ditawari kerja di Qatar gaji 200 juta, rela nggak setahun nggak pulang ke Qatar? 1 miliar makan kan, tinggalin anak istri kan itu ya. Yang penting pulang bawa ini ya,
ratusan juta miliaran kan gitu. Allah janjikan apa loh di surga loh gitu loh. Yang lebih mahal dari dunia isinya. Kita nggak termotivasi, kita nggak mau totalitas di situ. Nah ini kan berarti ada big why yang belum belum ketemu nih. Nggak ada masalah di bisnisnya, nggak ada masalah di kerjaannya, tapi ini masalah hati, masalah mindset. Termasuk juga dalam hal urusan funding tadi. Kita kadang-kadang sibuk untuk cari orang untuk funding, cari orang untuk kita punya harta, kita punya ini tidak kita maafkan. Berarti kudunya kan yang terinspirasi kan harusnya kita dulu ya gitu, sebelum bisa menginspirasi orang. Jadi memahami bahwa ini hajatnya Allah, yang punya perusahaannya Allah, kenapa kita harus mempertanyakan duitnya dari mana? Rasanya kan gitu. Kalau jenengan tadi kerja sama aku ngasih job desk, kira-kira kita akan tanya nggak sama bos aku, punya duit nggak sih bos? Ngasih job desk kan gitu ya. Kira-kira dipecat nggak itu ya? Gitu ya. Memang aku nggak tahu kalau saya bos kan gitu ya. Ini Allah yang maha kaya. Kita sibuknya apa? Minta-minta sama orang, sama donatur yang kita sibuknya ini. Kayaknya pengusaha itu yang bisa nolong kita deh. Kita bikin proposalnya, datang ini kan gitu. Hati-hati nih, jangan-jangan mindset kita tuh tergantung akhirnya seakan-akan dakwah tidak jalan kalau nggak ada pengusaha ini. Lu ini hajatnya Allah, bosnya Allah. Dilihat, ibarat kita sebagai orang tua, anak kita itu minta sepeda sama tetangga, padahal kita gampang aja ngasih tetangga. Kira-kira kita marah nggak sama anak kita? Ngopo jaluk-jaluk karo tonggo-tonggo, bapak ora dedit kok kan gitu ya. Wis ngono rasake ngono jal untuk orang kan gitu. Ini harus menjadi akar dulu nih, kita bicara akar, bicara big why, bicara kenapa kok kita mau totalitas. Karena di dunia ini cuma menyisakan dua jenis manusia, satu serius dan dua tidak serius. Semua yang kemudian mendapatkan hasil terbaik semuanya itu bukan yang tidak serius, tapi yang serius. Coba lihat keseriusannya Lionel Messi sama Ronaldo. Dia disetting dari kecil ya kan. Sekarang dia udah ahli belum jadi main bola? Masih latihan terus setiap hari. Ini bentuk seriusnya gitu. Beda pemain Indonesia, harus kelihatan harus ketua pinter, males-malesannya, lewat kan gitu ya. Nah, bentuk keseriusan tadi kita harus mempengaruhi tadi. Akhirnya akar yang mengakar menumbuhkan batang yang kuat mampu menopang tadi buah-buah yang banyak yang bisa dipetik. Nah, analoginya ulama seperti itu. Jadi kalau kita datangnya hanya sekedar main-main, tidak punya visi yang jelas, tidak punya ini, targetnya sebenarnya apa? Nah ini harus digali lagi. Gitu. Kami pun seperti itu. Dan kami briefing itu setiap hari, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setiap hari. Kami punya satu bicara golden time, jam 3 pagi sampai jam 6:30 pagi. Ini semuanya harus di masjid. Untuk apa? Sholat tahajud. Untuk apa? Untuk tilawah Quran, untuk kajian subuh, tidak boleh tidur subuh. Itu sebagai bentuk kompetensi keseriusan kita nguruskan. Terus sekarang yang jaga Istana Negara pas Pampres itu rela untuk 3 tahun sekolah di Taruna Nusantara, kemudian di Akpol kan itu dipanas-panasin di lapangan hanya untuk gaji puluhan juta lah bahasanya kan gitu. Bangganya minta ampun jaga Istana Negara. Kita jaga masjid nggak bangga, itu yang punya Istana Negara itu ya Allah. Rumahnya di mana? Di masjid. Kita kok nggak bangga jaga masjid kan gitu. Kan berarti belum menempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Gitu. Rasulullah 150 sahabat yang menaklukkan 2/3 dunia itu didik di mana? Di masjid. Mau yang entrepreneur, mau yang ilmuwan, mau yang marbot masjidnya, mau yang ini dan sebagainya, semuanya disikat di masjid lah bahasanya kan gitu, diinstal Qurannya di masjid. Karena masjid ini saran saya entitas dakwah ini apapun tujuan sedekah ini dan sebagainya, sekretariatnya di mana? Ibadahnya di masjid.
bahasanya bukan di depan masjid tapi ya orang masjid kan gitu. Sehingga kalau ngomong ada di masjid, itu jadi masjid jadi rumah kedua.